Kopi di tangan Arya sudah dingin sejak setengah jam lalu, tapi ia belum juga meminumnya. Matanya terpaku pada layar laptop yang menampilkan draft skripsi yang tinggal menunggu tanda tangan dosen pembimbing. Suasana kafe kampus yang biasanya hangat terasa hambar pagi itu. Kepalanya penuh, bukan oleh revisi, tapi oleh sesuatu yang lebih tajam, perubahan sikap Dinda, kekasihnya. Dinda, gadis yang ia pacari sejak semester 5, belakangan terasa jauh. Tidak ada lagi pesan, semangat ya hari ini, atau pelukan hangat setiap mereka bertemu di selasar fakultas. Arya awalnya mengira Dinda hanya stres karena sidang yang semakin dekat, tapi firasatnya berbicara lain. Hari itu, Dinda bilang ingin bicara serius. Mereka janjian di taman kampus, tempat di mana Arya dulu menembaknya, tempat yang dulu dipenuhi tawa dan rencana-rencana masa depan. Aku mau jujur, ya, ucap Dinda dengan nada pelan, seperti menahan beban. Arya menatapnya, mencoba tersenyum. Apa, Din? Dinda menggigit bibirnya. Kita nggak bisa lanjut. Aku udah jalan sama orang lain. Dunia Arya runtuh dalam satu kalimat. Detik itu, suara burung-burung, angin, bahkan napasnya sendiri terasa hilang. Ia mematung. Siapa? Tanyanya pelan, meski sebagian dari dirinya tahu jawabannya. Dinda tak menjawab, tapi sorot matanya mengarah ke sosok yang kini sering terlihat di sekitar Dinda. Rangga, anak sultan dari jurusan sebelah yang dikenal flamboyan dan penuh gaya. Mobilnya selalu parkir paling depan. Dompetnya seakan tak pernah kempes. Kenapa? Suara Arya terdengar lebih lirih dari sebelumnya. Dinda menatapnya, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Aku butuh kepastian, ya. Aku capek berjuang dari nol. Rangga bisa kasih aku kenyamanan sekarang. Arya tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, mengangguk pelan, lalu berjalan menjauh. Di belakangnya, Dinda menangis, entah karena bersalah atau karena tahu ia baru saja menghancurkan hati seseorang yang benar-benar mencintainya. Hari-hari setelah itu jadi kelam bagi Arya. Ia menjauh dari lingkar pertemanan, bahkan hampir membatalkan sidang karena kehilangan semangat. Tapi malam itu, di kamar kos sempitnya, ia menatap langit-langit dan berkata pada dirinya sendiri. Aku nggak akan hancur karena orang yang nggak bisa menghargai kesetiaan. Kalau dia pilih kenyamanan, aku bakal jadi orang yang bikin hidup nyaman buat diriku sendiri. Ia mulai bangkit. Mulai dari menjual pakaian bekas branded di Instagram, lalu merintis brand lokal kecil-kecilan dengan nama Mula, singkatan dari Mulai Lagi. Desainnya sederhana, tapi penuh pesan tentang bangkit dan percaya diri. Teman-temannya awalnya menertawakan ide itu, termasuk beberapa yang tahu kisah cintanya kandas. Tapi Arya tak peduli. Ia bekerja keras. Makan hanya sekali sehari, tidur larut, semua demi satu tujuan, membuktikan bahwa ia bukan pecundang dalam cerita ini. Sementara itu, dari kejauhan, ia sesekali melihat Dinda dan Rangga tampil mesra di kampus. Tapi Arya tidak lagi merasa iri, hanya sedikit getir. Ada luka yang belum sembuh, tapi tidak lagi berdarah. Seminggu setelah wisuda, Arya mengunggah foto wisudanya dengan caption, "Terima kasih untuk semua luka, karena dari sana aku belajar berdiri." Ia tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Dinda berdiri di depan cermin besar kamarnya, mencoba berbagai dress yang baru saja dikirim langsung dari butik Jakarta. Warnanya lembut, desainnya elegan. Ia terlihat cantik, lebih dari cukup untuk membuat iri banyak perempuan kampus. Tapi cermin tak pernah bisa menutupi kekosongan di mata seseorang. Di balik gaun mahal dan senyum palsu, hati Dinda gamang. Ia telah membuat keputusan sebulan lalu, meninggalkan Arya, lelaki sederhana yang selalu ada, demi Rangga, mahasiswa flamboyan anak pemilik jaringan hotel. Semua terasa seperti kemenangan saat itu.
Kini, entah. Dulu Dinda dan Arya tak punya apa-apa selain impian. Mereka menabung bersama, makan di warteg, saling menyemangati dalam perjuangan skripsi. Tapi ia lelah. Bukan pada Arya, tapi pada hidup susah yang seolah tak berujung. Rangga hadir seperti pintu keluar. Cowok tampan dengan jam tangan seharga sepeda motor, yang mengajaknya makan sushi tiap malam, menyebutnya sayang di depan teman-temannya, dan memberinya perhatian mewah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Awalnya ia pikir itu cinta. Tapi setelah ia benar-benar meninggalkan Arya, ia mulai merindukan hal-hal kecil yang dulu tidak ia sadari. Caranya Arya menatap penuh harap saat melihat langit senja. Bagaimana Arya memeluknya diam-diam waktu panik sidang proposal, atau suara tawa Arya yang tulus setiap ia ngambek tanpa alasan. Kini, bersama Rangga, semuanya serba glamor tapi kosong. Suatu malam, setelah wisuda, Rangga mengajaknya pesta kecil di rooftop hotel milik ayahnya. Lampu-lampu kota terlihat indah, anggur mahal mengalir, dan musik mengisi udara. Tapi Dinda merasa seperti orang asing di dunianya sendiri. "Rang, kamu sayang aku nggak?" tanya Dinda saat pesta usai dan hanya mereka berdua di balkon. Rangga tertawa kecil, menyender di pagar. "Sayanglah, Din. Sayang karena kamu cantik dan pinter. Cocok banget buat dampingin aku." Dinda menatapnya dalam. "Kalau aku nggak cantik dan nggak punya apa-apa, kamu masih mau sama aku?" Rangga tak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat bahu. "Ngapain mikirin hal yang gak nyata?" Dinda menunduk. Ia tahu, dari tatapan itu, bahwa Rangga mencintai versi dirinya yang indah dan siap pakai. Bukan dirinya yang rapuh, yang punya luka, yang kadang takut akan masa depan. Beberapa minggu kemudian, Dinda mulai melihat perubahan. Rangga mulai jarang membalas pesan. Pergi keluar kota tanpa kabar. Bahkan satu malam ia memergoki Rangga bersama perempuan lain di lounge hotel. "Dia cuma teman bisnis, Din," kata Rangga ringan. "Kamu lebay banget sih." Itu malam pertama Dinda menangis sendirian di toilet hotel mewah. Bukan karena Rangga selingkuh, tapi karena ia sadar, ia telah meninggalkan seseorang yang mencintainya dengan tulus demi seseorang yang hanya menginginkannya sebagai perhiasan. Suatu hari, saat membuka Instagram, Dinda melihat unggahan Arya. Ia berdiri di depan etalase kecil bertuliskan, Mula Official Store, mengenakan kaos polos dengan logo usahanya sendiri. Wajahnya bahagia, penuh cahaya. Tak ada lagi kesedihan di matanya. Dinda terpaku. Ia melihat captionnya. "Jangan takut kehilangan. Takdir yang baik akan selalu datang untuk yang sabar." Air mata menggenang tanpa bisa ia tahan. Ia mencoba menertawai dirinya sendiri, tapi tidak bisa. Ia membuka chat lama Arya, melihat kalimat terakhir yang Arya kirim sebelum putus. "Semoga kamu bahagia, Din. Meski bukan sama aku." Kini, bahagia terasa seperti utopia baginya. Ia bekerja sebagai staf administrasi di kantor cabang sebuah perusahaan swasta. Gajinya pas-pasan. Rangga sudah putus sejak 2 bulan lalu, bahkan memblokir semua kontaknya. Dinda hanya jadi koleksi singkat dalam katalog petualangannya. Malam itu, Dinda menatap langit dari kosan kecilnya. Tak ada bintang, hanya mendung. Sama seperti hatinya. Ia menggenggam ponsel, jari-jarinya menggantung di atas nama Arya di kontak. Tapi ia tak menekan apapun. Ia hanya membatin. "Kalau waktu bisa diputar, mungkin aku akan memilih tetap bersamamu, ya. Meskipun harus makan di warteg tiap malam." Bau parfum mahal masih melekat di jas hitam yang Rangga lempar begitu saja ke sofa apartemennya malam itu. Lampu-lampu kota menyala seperti biasa di balik jendela kaca besar lantai 21, tapi baginya semua tampak biasa saja,
seperti hidupnya yang sudah lama kehilangan rasa kejutan. Rangga bersandar, membuka kancing kemeja satu persatu sambil memutar playlist jazz favorit. Segelas wine merah sudah siap di meja, dan notifikasi dari Instagram terus berdatangan, foto-foto pesta, perempuan-perempuan cantik, DM yang tak pernah sepi. Tapi malam ini pikirannya melayang, pada satu nama yang tak disangka akan mengendap begitu lama, Dinda. Dulu, saat pertama melihat Dinda di kantin kampus, ia mengira gadis itu seperti lainnya, ingin pengakuan, uang, dan romansa cepat saji. Tapi tatapan Dinda berbeda. Lugu, tapi dalam. Kalem, tapi menyimpan luka. Ia tahu Dinda punya pacar. Mahasiswa biasa, tipikal cowok idealis yang sok romantis tapi kere. Tapi buat Rangga, itu tantangan. Semakin sulit, semakin menggoda. Dengan cara klasik, perhatian, hadiah kecil, lalu ajakan makan malam di resto rooftop, ia mulai merobek sedikit demi sedikit dinding Dinda. Butuh waktu, tapi ia menang. Dinda akhirnya menyerah. Namun seperti mainan baru, euforia itu cepat pudar. Dinda, yang dulu misterius, kini jadi terlalu mudah ditebak. Ia mulai minta kepastian, bicara tentang masa depan, bahkan mulai menyindir-sindir soal kerja dan rencana hidup setelah wisuda. Rangga merasa jengah. Hubungan ini bukan untuk masa depan. Baginya, Dinda hanya momen manis menjelang kelulusan. Di pesta kelulusan, Rangga datang dengan mobil sport terbarunya. Semua mata tertuju padanya. Tapi entah kenapa, saat melihat Arya berdiri sendirian di pojok taman wisuda, mengenakan jas sederhana tapi dengan wajah tenang, Rangga merasa terusik. Ia tahu Arya sedang menatapnya. Tatapan tanpa kebencian, tapi penuh harga diri. Tak ada amarah, hanya keteguhan. Itu yang membuat Rangga tidak nyaman. Setelah wisuda, hubungan dengan Dinda memburuk. Permintaan Dinda akan kepastian berubah jadi tuntutan. Ia jadi posesif, cemburuan, dan mulai menekan Rangga untuk serius. Rangga tidak tahan. Aku ini bukan cowok kampus biasa, Din, ucapnya suatu malam di lounge. Aku punya standar hidup, dan kamu bukan bagian dari rencana jangka panjangku. Dinda diam. Air matanya jatuh. Tapi Rangga tak menyesal. Ia hanya berdiri, melempar kunci mobil ke valet, dan melanjutkan malamnya dengan perempuan lain, yang lebih ringan, lebih bebas. Namun malam-malam berikutnya tak lagi sama. Setiap kali ia bersama perempuan lain, bayangan wajah Dinda muncul. Senyumnya saat pertama kali diajak naik mobil. Tatapannya saat dia diajak makan sushi pertama kali. Bahkan cara Dinda tertawa saat mendengar cerita Rangga tentang masa kecilnya. Sial. Ia mencoba menepis. Tapi muncul lagi. Sampai suatu malam, ia melihat di IG story, Arya membuka toko pertamanya. Bukan di mall, tapi di ruko kecil. Bukan dengan gaya mewah, tapi penuh semangat. Rangga diam. Dulu ia mencibir orang seperti Arya. Terlalu idealis, terlalu percaya mimpi. Tapi sekarang, ia melihat cahaya yang pernah hilang dari matanya sendiri, kini ada di mata Arya. Sementara ia, punya semuanya, tapi kosong. Di tengah malam, Rangga duduk di balkon apartemennya, menyalakan rokok, dan bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku benar-benar menang? Atau aku cuma kebanyakan piala yang gak punya makna? DM dari perempuan-perempuan baru terus berdatangan, tapi tak ada yang ia buka. Di dalam hati, Rangga mulai mengakui, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa ia kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Bukan Dinda, tapi ketulusan. Dan hidup yang punya arah. Pagi di Jakarta tak pernah benar-benar sejuk, tapi pagi ini terasa berbeda bagi Arya. Ia berdiri di balik kaca etalase toko kelimanya di Kemang,
mengenakan kemeja linen putih yang ia desain sendiri. Di balik punggungnya, terpasang plakat kecil berlapis akrilik. Mula, dari luka jadi langkah. Usaha kecil yang dulu ia mulai dengan menjual kaos lewat Instagram kini menjelma menjadi brand lokal yang diperhitungkan. Ia punya 25 karyawan, 3 toko offline, dan 1 gudang logistik sendiri. Koleksi kolaborasi terbarunya bahkan baru saja diliput majalah mode nasional. Tapi bukan itu yang membuatnya bangga. Yang membuatnya benar-benar merasa menang adalah kenyataan bahwa semua ia bangun sendiri, dari titik terendah, saat ia ditinggalkan tepat sebelum wisuda, dengan hati robek dan dompet nyaris kosong. Terkadang, saat malam turun dan toko sepi, Arya masih ingat wajah Dinda. Bukan karena ia belum move on, tapi karena luka itu adalah bagian dari bahan bakarnya. Ia tak pernah menyesal telah mencintai Dinda, yang ia sesali hanya, kenapa dulu ia terlalu percaya bahwa cinta selalu cukup. Kini, ia tahu. Hidup bukan soal siapa yang meninggalkanmu, tapi apa yang kamu lakukan setelahnya. Suatu sore, ia diundang menjadi pembicara tamu dalam seminar kewirausahaan di sebuah universitas swasta. Saat berjalan ke aula dengan setelan kasual dan tas kulit, ia tak sadar siapa yang duduk di baris ketiga, mengenakan blus kerja dan membawa notebook kecil, Dinda. Tatapan mereka bertemu. Sekilas, tapi cukup untuk mengguncang waktu. Dinda menunduk. Arya hanya tersenyum kecil dan melanjutkan naik ke panggung. Selama sesi, Arya berbicara lugas dan santai. Tentang bangkrut di awal, ditipu rekan bisnis, sampai pernah tidur di ruko karena tak punya uang kos. Tapi juga tentang harapan, tentang bangkit, dan tentang mencintai proses. Kesuksesan bukan tentang cepat-cepat naik, tapi tentang kuat saat jatuh. Kalau kamu bisa bangkit dari kehilangan, kamu lebih kuat dari banyak orang, katanya menutup sesi. Semua tepuk tangan. Termasuk Dinda, yang duduk diam dengan mata berkaca-kaca. Selesai acara, Dinda nekat mendekat. Mereka berdiri beberapa meter di koridor aula. Hai, suara Dinda pelan. Arya menatapnya. Hai, Din. Aku senang lihat kamu sekarang, kata Dinda, dengan senyum yang agak getir. Arya hanya mengangguk, sopan. Terima kasih. Kamu gimana? Biasa aja, jawab Dinda jujur. Aku kerja di perusahaan biasa. Hidupku biasa. Hening sebentar. Aku nyesel, ya, katanya akhirnya. Gak hari ini, tapi sejak lama. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Arya tersenyum, tulus tapi datar. Kamu gak perlu nyesel. Kita semua belajar dari keputusan kita. Dinda menunduk. Kamu udah punya seseorang? Arya menatap ke arah luar jendela. Belum. Tapi kalau nanti aku jatuh cinta lagi, aku bakal pastiin orang itu tahu bahwa aku gak cuma punya cinta, tapi juga arah. Dinda mengangguk, air mata menitik diam-diam. Aku doain kamu bahagia, ya. Begitu juga kamu, Din, jawab Arya pelan. Kita semua berhak bahagia. Asal kita tahu tempat kita pulang. Di luar gedung, Arya melangkah menuju mobil barunya. Bukan mobil mewah, tapi cukup untuk membawanya kemanapun ia ingin. Ia menyalakan mesin, memutar playlist lama, lagu indie yang dulu sering mereka dengar berdua. Tapi kali ini, lagu itu tak menyakitkan lagi. Hanya kenangan yang kini sudah jadi pelajaran. Hujan sore turun perlahan di halte depan gedung perkantoran tempat Dinda bekerja. Seragam kerjanya basah setengah badan. Di tangannya, kantong plastik berisi nasi kotak sisa rapat. Ia duduk diam, menatap jalanan yang mulai macet. Di layar ponselnya, sebuah notifikasi YouTube muncul. Podcast bisnis Arya Mula,
Dari ditinggal sebelum wisuda ke omset miliaran. Dinda tak menontonnya. Ia hanya mematung. 3 tahun lalu, ia memilih jalan yang ia kira aman. Tapi kini, ia sadar, aman tidak selalu berarti bahagia. Rangga menghilang begitu saja sejak terakhir mereka bertengkar besar. Tidak ada maaf, tidak ada salam. Ia hanya menjadi satu dari daftar panjang, mantan, Rangga yang tidak diingat namanya. Dinda menghela napas, lalu menatap langit abu-abu. Andai waktu bisa diputar, mungkin aku cukup duduk diam saja di sebelah Arya, waktu dia belum punya apa-apa. Tapi waktu tak pernah bisa diputar. Dan penyesalan adalah harga dari keputusan yang terlalu cepat diambil. Di lounge privat sebuah klub elit, Rangga duduk sendirian. Wajahnya masih tampan, pakaiannya masih berkelas. Tapi sorot matanya kosong. Ia baru saja ditolak oleh investor dalam presentasi bisnis digital miliknya. Katanya, idenya terlalu dangkal, tidak punya arah yang jelas. Ia membuka Instagram, melihat akun Mula ID yang kini sudah punya 1 juta pengikut. Lalu menemukan video Arya sedang membuka cabang baru di Singapura, disambut media luar negeri. Dia, gumam Rangga lirih. Anak kosan yang dulu cuma punya 1 kaos. Ia meletakkan ponsel, lalu memejamkan mata. Tidak ada perempuan di sisinya malam ini. Tidak ada pesta. Tidak ada tepuk tangan. Hanya kesunyian yang memeluk. Ternyata, yang dulu aku anggap remeh sekarang jauh lebih tinggi dari aku. Dan Rangga sadar, untuk pertama kalinya, semua yang ia bangun di atas ego, tidak pernah menjadi rumah. Malam itu, Arya berdiri di panggung gala launching brand kolaborasinya dengan desainer nasional. Kamera berkilat, tepuk tangan membahana. Tapi saat ia bicara, suaranya tetap tenang, merendah. Semua ini bukan karena saya hebat. Tapi karena saya pernah hancur. Dan saya memutuskan untuk bangkit, bukan menyalahkan. Ia turun dari panggung, melepas jasnya, lalu berjalan keluar gedung. Di luar, ia melihat seorang anak kecil tertidur di trotoar dengan ibunya yang menjual gorengan. Arya menghampiri, membeli seluruh dagangan, lalu menyelipkan amplop kecil ke dalam keranjang si ibu. Tanpa banyak kata. Karena ia tahu rasanya jadi kecil dan diabaikan. Saat kembali ke mobil, asistennya bertanya, mau langsung ke apartemen, Mas? Arya hanya menggeleng. Enggak. Antar aku ke tempat yang dulu. Epilog. Arya berdiri di depan warteg tua di dekat kampus. Tempat ia dan Dinda dulu makan tiap malam. Tempat ia pernah merasa dicintai, sebelum ditinggalkan. Ia duduk di bangku kayu yang sama, memesan nasi telur sambal. Di sudut lain kota, Dinda menatap kosong layar laptopnya, melihat berita keberhasilan Arya. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah habis. Ia hanya bertanya dalam hati, apakah seseorang bisa diberi kesempatan kedua, atau memang takdir hanya berjalan satu arah. Sementara itu, Rangga menatap langit dari rooftop tempat dulu ia dan Dinda pernah berpesta. Kini ia sendirian, ditemani botol wine yang tak lagi terasa manis. Di tempat berbeda, Arya menatap langit malam yang penuh bintang. Terima kasih untuk semua yang pernah menyakitiku, bisiknya. Kalau bukan karena kalian, aku nggak akan berdiri di sini. Tamat.